Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartu dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Hari ini malam Rabu ya, malam ke-30 Ramadan. Karena tadi kita mendengarkan sidang isbat bahwa Ramadan diistimalkan 30 hari digenapkan hingga 1 Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Walaupun saya sendiri juga masih menunggu pengumuman secara global ya, bagaimana apakah hilal terlihat di negeri-negeri kaum muslimin lainnya seperti Afrika, karena ada tadi baca ya di beberapa berita ada kemungkinan ya Afrika itu terlihat walaupun sangat kecil. Tapi ya kita tunggu, biasanya pengumuman riwayat global itu sekitar jam 3 atau 4 pagi dini hari waktu Indonesia ya, sekaligus kita mungkin sahur, coba persiapan nanti mendengarkan hasil riwayat global ini. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas tentang ya operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk ya, Novi Rahman Hidayat ya, yang video saya sebelumnya tentang Gus Miftah yang memfitnah pejuang khilafah itu berbahaya dan menipu. Langsung dibalas oleh Allah dengan kemudian ditangkapnya kader ya, ini kader unik nih, bisa dibilang kader semangka itu, luarnya hijau dalamnya merah, karena dia mengaku sebagai kader PKB, kader PDIP dan juga anggota Banser ya, pas plok kader semangka aja kita sebut. Ya, pada tanggal 9 Mei 2021 ya, di saat orang-orang pada mengejar Lailatul Qadar, pada bersaur dan sebagainya, Bupati Nganjuk ini terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ternyata lagi-lagi jual beli jabatan. Beliau ini, Novi Rahman Hidayat ini ditangkap bersama kurang lebih 6 atau 6 orang lainnya, dan termasuk beberapa camat ya. Ya memang terkait jual beli jabatan. Dan uniknya yang Satgas yang memimpin OTT ini adalah Harun Ar-Rasyid, salah satu di antara 75 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN ya, disetarakan di KPK. Agak unik juga nih Novi Rahman Hidayat ini. Setelah dia tertangkap OTT KPK, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan Novi ini bukan kadernya. Padahal beredar bahwa Novi ini, baca-baca ya, saya juga baca bahwa kabarnya Novi ini adalah wakil ketua DPW PKB Jawa Timur. Wah, wakil ketua DPW PKB Jawa Timur. Dan tapi kemudian PKB pun menolak gitu, bahwa Novi ini bukan kadernya, tapi kader PDIP, karena ada pernah videonya ketika pengesahan kalau PDIP di Nganjuk itu, dia mengaku bahwa kader PDIP itu. Wah, ditolak lagi oleh Jarod Saiful Hidayat tuh, bahwa yang kader PDIP asli itu wakil Bupati Nganjuk, Jumadi Marhen ya. Ditolak lagi nih. Dan Banser pun bilang bahwa Novi Rahman itu ini bukan anggotanya gitu. Padahal 8 bulan yang lalu, pada bulan September 2020, di Brigade NU, di status Facebooknya kalau nggak salah itu menulis itu, inspirasi pagi dari seorang anggota Banser namanya Novi Rahman Hidayat. Dia masih muda, jabatannya sebagai Bupati Nganjuk. Wah, orang kaya, perusahaannya punya 36 perusahaan, karyawannya 40.000, banyak, seorang santri, hafiz Quran pula. Kemudian bilang jadi wajar gaji sebagai bupati tidak diambil. Sial bener ini nasib Novi Rahman Hidayat di penghujung akhir bulan Ramadan, ketika yang lain mengejar Lailatul Qadar, ternyata dia mengejar receh ya, mengejar receh puing-puing mengejar receh pundi-pundi harta yang haram, jual beli jabatan, dan akhirnya terjaring OTT KPK. Sungguh sial nasibmu. Setelah itu kau pun tidak diakui oleh partai-partai yang mendukungmu ketika pilkada berlangsung,
ketika pilkada berlangsung mereka mencetak baliho begitu besar segede gaban ya, bahwa engkau adalah kadernya. Begitu pula ormas-ormas yang lain mungkin menyatakan kau kadernya. Setelah terjaring OTT KPK, dan OTT ini pasti jelas ya, KPK itu kalau OTT itu pasti nggak main-main, itu pasti sudah ada bukti yang akan sangat jelas yang akan menciduk ya tersangka ini. Setelah kau tersangka, mereka ramai-ramai cuci tangan, bahkan tidak mengakui engkau sebagai kader. Terlepas dari itu, yang akan kita pertanyakan adalah, kok bisa-bisanya ya beliau ini sudah kaya, hartanya itu di catatan tadi saya baca berita itu 116 miliar lebih, hartanya, utangnya cuma 2 miliar sekian gitu. Dan aneh itu, apa sih itu yang menyebabkan beliau ini bisa masih apa ya, mengambil recehan-recehan yang ya bisa dibilang receh gitu, karena kan jual beli jabatannya itu nilainya 100 juta sampai berapa ya, mungkin 100 dari puluhan jabatan mungkin ya. Tapi aneh itu, bahkan konon katanya gajinya nggak diambil. Saya juga kadang heran, apa sih yang kemudian menyebabkan korupsi ini terus merajalela gitu. Tak lain, apakah karena memang bupati ini dikejar setoran untuk setor ke partai yang mendukungnya, atau karena memang sudah menjadi tabiatnya. Tapi apa bener tabiat sih, dia seorang santri loh, hafiz, agak sanksi juga itu ke apakah benar itu beliau ini benar-benar korupsi karena kebutuhan, atau memang karena desakan sistem ya. Desakan sistem, saya kira itu bisa jadi desakan sistem. Karena di sistem demokrasi inilah ya, seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD beberapa tahun yang lalu, malaikat pun masuk ke sistem Indonesia itu bisa jadi iblis. Wih, serem banget pernyataannya. Bisa dikatakan inilah ya yang menjadikan selalu kepala daerah sudah banyak sekali yang terjaring OTT KPK, dan juga menjadi pesakitan korupsi. Dan juga bagaimana anggota DPR, baik DPRD pusat maupun daerah, yang sudah menjadi tersangka pun banyak. Makanya wajar ketika Zulkifli Hasan ya waktu itu menjadi ketua MPR bilang, saya tuh bingung gitu dengan apa sih yang membuat mereka ini pada korupsi gitu. Ya setelah itu bilang, nggak lama kemudian adiknya Zainuddin Hasan yang merupakan Bupati Lampung Selatan kalau nggak salah tuh tertangkap KPK dan dipenjara sekarang. Jadi jelas ya, yang menyebabkan korupsi ini merajalela adalah sistem yang ada di negeri ini. Sekarang kita hitung-hitungan saja, katanya untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan itu dana sekitar miliaran lah, hampir 100 miliar, 50 sampai 100 miliar katanya ya, karena ngeri-ngeri sedap ini. Bahkan pernyataan dari Dedi Indrayana, calon gubernur Kalimantan Selatan yang kemudian mengajukan perkaranya ke MK dan sebagian diterima hingga kemudian ada pemilihan ulang di Kalimantan Selatan ini, bahwa biaya untuk menyewa buzzer saja di Kalimantan Selatan sampai 500 miliar. Itu untuk setingkat gubernur ya. Untuk bupati atau wali kota mungkin di bawahnya lah ya, 50 sampai 100 miliar lah paling tidak. Jadi wajar lah tuh beliau yang punya harta kekayaan 116 miliar ya, mungkin perlu juga ya sokongan dana dari ya bisa dibilang cukong-cukong ataupun dari partai-partai. Jadi wajar saja kemudian setelah terpilih, beliau pun bisa jadi ya, orang yang kemudian terpilih itu akan bagaimana caranya mengembalikan dana yang utangan itu. Jadi memang dibutuhkan dana yang besar untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, jelas. Jadi memang sistemnya yang kemudian membuat para cukong itu bisa masuk. Itulah kebobrokan dari sistem demokrasi ini. Jadi wajar saja jika kemudian banyak sekali pejabat daerah, baik di ataupun pejabat menteri-menteri pun pada korupsi. Karena apa? Karena memang biaya dalam demokrasi itu sangat mahal, apalagi isu-isu setoran ke partai dan sebagainya ya, itu sangat ngeri-ngeri sekali. Ditambah dengan gajinya yang tidak sepadan. Misalnya untuk mengeluarkan menjadi bupati misalnya
dikeluarkan 50 miliar. Gajinya dalam waktu dalam setahun 5 tahun menjabat dengan tunjangan dan sebagainya itu nggak nyampe 50 miliar. Ya tekor bos, rugi bandar. Ya akhirnya cara-cara seperti korupsi, jual beli jabatan dan sebagainya lah yang dilakukan gitu. Jadi memang sistemnya lah yang kemudian yang menjadikan orang-orang yang masuk ke dalamnya itu akhirnya mau nggak mau akhirnya korupsi gitu. Jadi masalah korupsi di negeri ini adalah masalah sistemik gitu, dan itu akarnya adalah demokrasi yang digunakan di negeri ini. Jadi ya wajar saja sih sampai apa benar makanya yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya, malaikat pun masuk ke sistem di Indonesia itu bisa jadi iblis. Ya buktinya ini beliau ini seorang hafiz santri masih muda pula, padahal sudah kaya gitu, kok sampai bisa kemudian korupsi pula gitu. Jadi apa? Jadi ini sistemnya memang itu, karena memang mahal untuk menjadi pemimpin dalam alam demokrasi. Padahal Islam sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana menjalankan sistem pemerintahan, bagaimana sistem yang benar itu. Sudah dibahas sebelumnya bahwa sistem adalah khilafah Islamiyah. Jelas dalam sistem khilafah, khalifah itu dipilih oleh rakyat dan tidak ada ribut-ribut kampanye lama, karena pemilihan khalifah itu hanya 3 hari, 3 malam waktunya. Dan pastinya orang yang nantinya akan terjaring dan menjadi calon itu orang-orang yang benar-benar berkualitas. Dan nanti yang menunjuk kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, itu ya khalifah langsung, dan khalifah pasti akan memilih orang-orang yang berkualitas. Jadi sangat murah sekali, tidak seperti sekarang. Sudahlah waktu kampanye lama, terus politik uang masih terjadi. Ya, semoga kita semakin sadar ya teman-teman Bartuk dan yang rakyat Indonesia pada umumnya, bahwa demokrasilah, sistem demokrasi sekuler kapitalistik lah yang membuat semakin runyam pejabat-pejabat korupsi terus menerus, dan ini akan terus terjadi. KPK ini sebenarnya fenomena korupsi yang OTT ini sebenarnya gunung es itu, yang mungkin nanti tidak tidak ketahuan, baru ketahuannya kemudian setelah dia turun jabatan, sudah menjadi mantan, sudah setahun 2 tahun baru kemudian terungkap. Itu juga banyak. OTT itu kan hanya fenomena gunung es ini yang terlihat ya. Sejatinya juga ini untuk menyelamatkan wajah KPK ya dari bisa dibilang kan KPK itu RIP sudah mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi setelah revisi undang-undang KPK sudah goal, kemudian di MK pun ditolak. Ya sudah, innalillahi untuk KPK. Dan isu-isu Taliban pun sudah mental ya, karena yang 75 orang yang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu nggak semuanya muslim, ada yang non muslim juga, ada yang Kristen, Buddha dan sebagainya. Jadi isu Taliban di KPK mental ya. Untuk Pak Novi Rahman Hidayat, semoga dia menjadikan kesadarannya bahwa dan yang sebagainya, bahwa sistem inilah yang membuat Anda terjerat korupsi, dan kasihan juga Anda yang setelah terjerat korupsi mereka ramai-ramai tidak mengakui Anda sebagai kader. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.